Hai Takers, masih di channel Taati Otak, melanjutkan video pembahasan yang kemarin mengenai nama-nama menu icon pada Microsoft Word 2010 beserta fungsinya. Lanjut ke tab selanjutnya, yaitu mailing. Secara umum, tab ini digunakan untuk membuat surat. Nah, grup pada tab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada create. Digunakan untuk membuat amplop atau label. Bagian dari grup ini adalah ada labels, yaitu untuk membuat label. Kemudian ada start mail merge. Bagian dari grup ini adalah ada start mail merge sendiri untuk membuat surat yang biasa atau berupa email. Kemudian select recipient. Select recipient untuk membuat dan memilih penerima surat. Dan ada edit recipient list untuk mengubah daftar penerima surat. Lalu yang ketiga adalah write and insert field. Bagian dari grup ini adalah pertama ada highlight merge field untuk mempermudah mengubah informasi yang salah. Yang kedua ada others block untuk memasukkan alamat. Yang ketiga ada greeting line untuk menambah sapaan. Keempat ada insert merge field untuk menambah informasi mengenai penerima surat. Yang kelima ada rules untuk memberikan garis dalam surat. Kemudian ada match field untuk membandingkan surat. Dan update labels fungsinya untuk memperbarui label surat. Bagian tab selanjutnya adalah preview result. Digunakan untuk melihat hasil surat yang telah dibuat. Bagian dari grup ini ada pertama ada preview result untuk melihat surat yang sudah selesai dibuat. Yang kedua ada find recipient untuk menemukan orang yang akan menerima surat. Yang ketiga ada auto check for error untuk ngecek apabila terjadi kesalahan pada surat. Dan yang terakhir adalah finish, digunakan untuk mengakhiri atau menyelesaikan surat. Bagian dari grup ini ada finish and merge untuk menyelesaikan dan menggabungkan. Lalu yang kedua ada finish untuk menyelesaikan surat. Lalu selanjutnya ada tab preview. Digunakan untuk mengeja kesalahan tata bahasa, pemberian komentar, serta penguncian data atau keamanan data. Nah, grup pada tab ini adalah sebagai berikut. Spelling dan grammar menjalankan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa dari teks atau paragraf dalam sebuah dokumen. Kemudian di sana ada proofing. Nah, bagian dari grup ini yaitu yang pertama ada thesaurus untuk mengecek ulang pembendaraan. Yang kedua ada research untuk mengetahui data pengulangan. Yang ketiga ada word count untuk memberikan data statistik tentang jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, dan baris yang terdapat dalam dokumen aktif. Selanjutnya ada language. Biasanya digunakan untuk mengganti bahasa atau menerjemahkan bahasa. Bagian dari grup ini adalah ada translate untuk menerjemahkan data ke dalam bahasa yang berbeda. Kedua ada language untuk menjalankan fasilitas penerjemah bahasa. Selanjutnya comments. Digunakan untuk memberi atau menghapus komentar. Bagian dari grup ini yaitu ada new comment, memasukkan komentar baru, delete, menghapus komentar, previews, memperlihatkan komentar sebelumnya, dan next untuk memperlihatkan komentar selanjutnya. Kemudian bagian dari tab preview yang keempat adalah tracking. Bagian dari grup ini adalah pertama, ada track change, menandai teks yang baru diubah sisinya. Ada final, yaitu show markup untuk menampilkan tanda finishing. Kemudian ada show markup untuk menampilkan tanda atau menandai tampilan. Dan reviewing pane untuk mengecek ulang tulisan. Kemudian bagian change digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi pada dokumen yang aktif. Bagian dari grup ini adalah yang pertama ada accept untuk menerima perubahan data. Kedua ada reject untuk menghapus perubahan data pada dokumen. Ada previews untuk melihat ulang data yang lebih dahulu. Dan next untuk melanjutkan ke hal yang berikutnya. Kemudian ada bagian compare digunakan untuk membandingkan data. Ada protect
Bagian dari grup ini adalah ada block authors untuk membuat dokumen yang dibuat tidak bisa diubah. Kemudian ada restrict editing untuk membatasi pengeditan pada dokumen. Dan yang terakhir, bagian tab view. Biasanya digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja, mengatur tampilan lembar kerja dalam layar, serta pengaturan jendela lembar kerja. Bagian tab ini ada sebagai berikut. Pertama, print layout untuk mengubah tampilan layar pengeditan ke bentuk print view. Print layout termasuk ke dalam dokumen view. Dokumen view ini digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja atau dokumen. Bagian dari grup ini ada yang pertama, full screen reading untuk menampilkan dokumen dalam satu layar. Kemudian ada web layout untuk mengubah tampilan layar dalam bentuk web view. Outline untuk mengubah tampilan layar ke bentuk outline view. Draft untuk menulis dokumen yang diketik secara sekilas. Bagian yang kedua adalah show, digunakan untuk menampilkan garis atau mistar sebagai pengatur lembar kerja. Di sini ada rule, menampilkan dan menyembunyikan mistar pengatur atau penggaris, biasanya ada di tepian dari layar atau lembar kerja. Kemudian ada grid lines untuk menampilkan tanda garis kotak-kotak pada lembar kerja. Dan yang ketiga ada navigation pane, digunakan untuk membantu kita mencari dokumen. Lalu bagian yang ketiga ada zoom, digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja dokumen pada layar monitor. Ada zoom menentukan ukuran tampilan lembar kerja pada layar. 100% untuk memperbesar hasil lembar kerja ke ukuran normal. One page untuk membuka satu halaman, two page untuk membuka dua halaman, dan page width untuk mengatur ukuran dokumen pada layar monitor. Kemudian, bagian yang keempat ada Windows. Bagian dari grup ini adalah pertama new window untuk membuka jendela baru. Kedua ada arrange all, melihat seluruh dokumen yang aktif dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada split, membagi dokumen aktif menjadi dua bagian. Kemudian yang keempat ada view side by side untuk melihat dokumen satu persatu dengan posisi berdampingan. Lalu ada synchronous scrolling untuk menggeser dua atau lebih dokumen yang aktif secara bersamaan. Reset window position untuk men-setting ulang posisi jendela ke posisi semula. Kemudian ada switch window untuk mengganti dokumen pada dokumen yang aktif. Dan yang terakhir ada macros, digunakan untuk mengaktifkan dokumen Mac. Nah, takers, itulah tadi dan keseluruhan nama-nama menu icon dan fungsinya pada Microsoft Word 2010. Nah, untuk kalian yang ketinggalan di video sebelumnya, kalian bisa lihat di description link-linknya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya atau ke teman-teman kalian. Dan untuk yang belum bergabung dengan Utak Ate Otak, kalian bisa subscribe channel ini dan aktifkan tombol notification-nya agar kalian selalu update video-video terbaru dari Utak Ate Otak. Oke, demikian dulu video kali ini. Salam dari Sabang sampai Merauke.